Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Maitza Afifa. I'm from kelas 01 SMJK 004, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Inggris Dasar atau Basic English. Dalam mata kuliah Bahasa Inggris Dasar terdapat 14 pertemuan. Pertemuan pertama membahas tentang noun. Pertemuan kedua membahas tentang pronoun. Pertemuan ketiga membahas tentang part of a sentence. Pertemuan keempat membahas tentang verbs. Pertemuan kelima membahas tentang preposition. Pertemuan keenam membahas tentang artikel. Pertemuan ketujuh membahas tentang dialogues with homonyms and words with multiple meaning. Pertemuan 8 membahas tentang answering overview question about extended conversation. Pertemuan ke-9 membahas tentang problem with parallel structure. Pertemuan 10 dan 11 membahas tentang adjective clause and adjective phrase. Pertemuan 12 membahas tentang inference question and purpose question. Pertemuan 13 membahas tentang vocabulary in context question. Pertemuan 14 membahas tentang review on listening comprehension structure and written expression and reading comprehension. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang preposition. Preposition adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dengan kata lain di dalam suatu kalimat. Kata depan bahasa Inggris ini bersama objeknya menerangkan verb, adjective, dan noun. Object of preposition dapat berupa noun, noun plus, pronoun, dan gerund. Macam-macam preposition. Yang pertama, preposition of time, yaitu preposition yang menunjukkan waktu. Contohnya, after, at, before, for, from, in, of, on, over, past, since, till, to, until. Contoh kalimatnya, I'm looking for a place to stay for a few months. For di sini menunjukkan waktu. Yang kedua, preposition of place, yaitu kata ganti depan bahasa Inggris yang menunjukkan tempat. Contohnya, at, away from, behind, beside, below, between, by, in, inside. Contoh kalimatnya, there's a bowl of strawberries on the table. On di sini menunjukkan tempat. Yang ketiga, preposition of movement, yaitu preposition yang digunakan untuk menunjukkan gerakan. Contohnya, around, away from, bypass, down, inside, into, off, up. Contoh kalimatnya, a stray cat keeps coming inside my house. Inside di sini menunjukkan gerakan. Yang keempat, preposition of manner, yaitu kata depan bahasa Inggris yang menunjukkan hubungan cara antara objeknya dengan kata lain di dalam suatu kalimat. Contohnya, by, in, like, on, with, without. Contoh kalimatnya, we went there by plane, but we returned by train. By di sini menunjukkan cara. Yang kelima, preposition of purpose, yaitu preposition yang menunjukkan hubungan tujuan antara objeknya dengan kata lain di dalam suatu kalimat. Contohnya, for. Contoh kalimatnya, do you know how to set a table for dinner? For di sini menunjukkan tujuannya. Yang keenam, preposition of quantity or measure, yaitu kata ganti depan bahasa Inggris yang menunjukkan hubungan kuantitas atau ukuran antara objeknya dengan kata lain di dalam suatu kalimat. Contohnya, for dan by. Contoh kalimatnya, I have been married for 2 years. For di sini menunjukkan kuantitas. Kombinasi preposition dengan part of speech lainnya. Contoh noun plus preposition, yaitu information about, anger at, responsibility for, experience in, awareness of, congratulation on, addiction to, difficulty with.
Contoh dari adjective plus preposition: excited about, excellent at, surprised by, ready for, different from, interested in, fond of, and based on. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.